Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hamparan semuanya. Penipuan online berkedok mengatasnamakan pegawai Taspen sedang marak terjadi. Dengan modus pelaku berpura-pura menjadi petugas Taspen untuk meminta data pribadi atau meminta transfer dana. Modus ini dapat berupa permintaan data rahasia seperti nomor rekening, PIN, atau OTP melalui telepon, SMS, atau email, serta meminta untuk mengklik tautan mencurigakan. Pelaku penipuan memanfaatkan kesempatan dikarenakan mayoritas korban sudah berusia 60 tahun ke atas. Bersama saya, Nurmala Aryastana, kita akan bahas tips cerdas hindari penipuan. Pemirsa, inilah Hamparan. Halo analis SDM Aparatur Pamekasan. Pemirsa, podcast hari ini sangat spesial sekali karena kita menghadirkan langsung narasumber dari PT Taspen Persero Indonesia Cabang Pamekasan, Bapak Hizbur Rahman. Beliau adalah Human Capital Affairs Section Head PT Taspen Persero Cabang Pamekasan. Selamat pagi Pak Hizbur. Ya, selamat pagi Bu Mala. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Pak atas kehadirannya pada hari ini. Sibuk banget ya Pak? Ya, lumayan di dalam kesibukan kita tetap harus menyempatkan waktu untuk mensosialisasikan hal-hal yang perlu untuk kita sampaikan kepada peserta. Sobat Hamparan sekalian, sekarang ini lagi marak sekali yang namanya penipuan online. Baik yang sekarang ini banyak terjadi di masyarakat, apalagi di kalangan kita adalah sebagai ASN Bapak, kita semua adalah nanti calon pensiunan. Walaupun saya sebenarnya masih sekitar 27 tahun lagi untuk pensiun, tapi nggak ada salahnya saya untuk bersiap-siap, dan ini memang menjadi ketakutan Pak bagi kita, apalagi untuk pensiunan ataupun bagi karyawan-karyawati yang mempunyai orang tua yang sudah pensiun. Karena modus penipuan ini kayaknya itu gampang sih Pak, lewat HP, lewat apa itu kan gampang dan itu. Nah, jadi kita hari ini akan membahas bagaimana sih modus penipuan yang mengatasnamakan PT Taspen serta tips dan trik menghadapi atau menghindari agar kita tidak sampai terkena penipuan tersebut. Siap, jadi yang pertama Bapak, apa saja sih sebenarnya fenomena yang terjadi di kalangan penerima pensiunan sekarang ini yang lagi hits Bapak ya? Ya, jadi gini Bu Mala, kita dalam beberapa bulan terakhir, apalagi di tahun 2025 ini itu sangat banyak sekali berbagai macam modus penipuan yang dilakukan oleh orang-orang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini Bu. Nah, modus-modus penipuan ini mereka lakukan menyerang kepada para pensiunan. Oh, pensiunan targetnya pensiunan. Target mereka itu kebanyakan adalah pensiunan yang mana tidak terlalu aware terhadap teknologi. Nah, jadi mereka akan memanfaatkan ketidakawarean dari pensiunan terhadap teknologi tersebut untuk mengambil manfaat, melakukan beberapa modus penipuan tersebut ya, benar-benar. Nah, jadi kalau kita lihat lagi Bu, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, berbagai modus penipuan mereka itu ada yang dalam bentuk penyamaran. Mereka, penyamaran ini mereka mengimpersonasi sebagai orang Taspen. Nah, jadi mereka menghubungi pensiunan, mengaku sebagai karyawan Taspen ataupun pengurus dari Taspen, baik itu dari pusat mereka mengakunya atau dari cabang. Mereka mengakui terus meminta sejumlah data, menginstruksikan melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pensiunan tersebut. Iya, benar-benar. Nah, terus ada lagi nih Bu yang modus berikutnya itu terkait hoax atau informasi palsu. Hoax. Hoax jadi ini, Sobat Hamparan, ini hoax gitu ya. Ya, hoax ini sangat ini ya. Kita udah sangat sulit untuk mengontrolnya karena namanya media sosial ya Bu. Gampang sekali ya. Media sosial sangat gampang, orang-orang bikin sebuah postingan yang tidak valid, langsung disebar, terus ibu-ibu pensiunan terima di grup WhatsApp kayak gini misalnya. Bingung, terus di-share lagi. Nah, di grup mereka sesama mereka misalkan sama pensiunan. Jadi udah tersebar itu berita yang tidak benar. Hoax. Iya, hoax itu. Terus yang ini Bu yang paling antisipasi kita terhadap phishing.
Nah, Phishing? iya, phishing ini kayak Oh. mereka membuat sebuah web, dari pihak penipu ini membuat Mhm. sebuah web yang menyerupai website-nya Taspen. Oh, Nah, iya yang iya, mana benar sebenarnya benar, itu bisa heeh. untuk menarik seluruh data dari smartphone-nya para pensiunan. Sekali klik, Sekali klik langsung oh ketarik langsung bisa seluruh nih ya? datanya, Mhm mereka mhm. mereka bisa mengakses mobile banking dan Mhm, lain-lainnya. iya. Nah, itu yang paling bahaya sebenarnya. Mhm mhm. Cuman hal ini yang beberapa kali udah terjadi ini, Bu. Yang paling istilahnya mayoritas paling gampang itu klik Iya, link klik tadi itu link ya? ini. Oke. Nah, jadi mereka ya itu mereka menggabungkan yang sebagai Mhm penyamaran sebagai dari Taspen, mhm mereka menyamar mengirimkan WhatsApp atau SMS kepada mhm pensiunan, mhm. dan itu memberikan link, biasanya mereka minta untuk suruh mengupdate data. Iya, update data. Melalui Iya link sering memang. tersebut ya. Mhm. Padahal itu linknya adalah link phishing, yang mana kalau diklik itu udah bablas Langsung semuanya nanti sekali gitu. klik habis semua berarti Pak ya? Iya. Oke oke. Nah, gitu kira-kira fenomena yang terjadi dan Oh, modus-modus penipuannya, Bu. iya berarti memang yang terjadi di kalangan para pensiunan sekarang ini tuh banyak sekali Bapak ya yang Iya, WA bilang karena, "Oh dari PT Taspen," gitu ya, benar. PT Taspen bahwa mengatasnamakan kalau ini harus kadang update data, Iya, iya update kan? data, Terus melakukan laporan atau apa melalui link berikutnya. link karena mayoritas para pensiunan sudah usia 60 ke atas ya, Iya, Pak, benar ya. benar, Nah, Bu. jadi terkadang mereka tersebut sebenarnya tidak terlalu paham dengan smartphone, tapi diharuskan. Iya, Nah, karena kan kalau pensiunan itu setiap bulan Bapak harus absen kan iya, absen melalui melalui aplikasi Andal. Andal by Iya, Taspen. Nah, jadi harus Bapak melalui absen. Ibu peserta Taspen, jadi ketika setiap bulan itu untuk mendapatkan Taspen harus absen dulu kan Absen ya, dulu menggunakan setiap andal bulan. by Taspen. Sehingga para pensiunan yang sudah usia lanjut, yang tidak terlalu paham dengan Iya, smartphone itu harus menggunakan smartphone tujuannya adalah untuk untuk absen. absen setiap bulan. Tetapi, nah di situ para penipu memanfaatkan celahnya Mhm. untuk melakukan modus-modus penipuan Iya, online. Termasuk misalkan kayak dihubungi mengatasnamakan PT Taspen, kemudian dikasih link Bapak ya, iya, melalui WhatsApp, link harus klik. Nah, iya, itu sekali klik, benar. ya Sekali klik langsung wassalam Mbak ya. bisa diakses sama mereka. Semua data-datanya Semua bisa data di smartphone itu bisa diklik, bisa di ya, bisa diakses maksudnya. Iya, kemudian saldo-saldo yang ada di mobile mobile banking, banking, aduh, kontak WhatsApp kontak seluruhnya, WhatsApp, kadang chat-nya iya, bisa semua langsung dianu. diakses. Jadi, apa namanya, hal tersebut yang memang marak terjadi di lingkungan kita sekarang ini. Iya, Nah, kemudian Pak ya, apa namanya, jenis-jenis model penipuannya tersebut tadi iya, kan ya, ada iya. beberapa jenis tadi ya. Nah, itu apa namanya, yang sering mengatasnamakan PT Taspen. Terus apa namanya, langkah-langkah apa saja sih Pak Iya, yang sudah dilakukan secara nyata oleh secara nyata, PT Taspen Persero menanggapi maraknya kasus penipuan online tersebut? siap. Ya. Jadi gini Bu, dari awal kita dapat informasi ini ada Mhm, orang yang mengatasnamakan Taspen, mhm, kita selalu informasikan dari kantor pusat, ada instruksi ke seluruh cabang, mhm. setiap ada informasi terkait penipuan segera laporkan ke kantor pusat agar ada tindakan preventif dari Ya. kantor pusat. Nah, dari kantor pusat pun setelah merekap seluruh data, melakukan segala upaya, ini Mhm. ada beberapa upaya yang telah kita lakukan ya Bu. Ya. Nah, yang pertama itu kita udah meningkatkan standar keamanan informasi kita. Oke. Taspen menerapkan ISO IEC Mhm, 2701 2013 mhm. untuk manajemen keamanan informasi. Nah, Taspen juga berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk Ya. penguatan keamanan digital. Terus juga dengan Badan Cyber Mhm. Sandi Negara BSSN, Taspen juga bekerja sama untuk Mmm, memitigasi biar ya. ini, meminimalisir hal-hal Kebocoran tersebut. data tersebut ya? Iya, dan Iya, juga benar, heeh. modus-modus penipuan ini bisa lebih kita tekan gitu. Mhm, Dan alhamdulillahnya ini Bu, pada mhm, awal bulan Juni, itu mhm, Taspen berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya dari kantor mhm. pusat, itu berhasil meringkus sindikat penipuan Oh, ini yang mengatasnamakan alhamdulillah. PT Taspen, Taspen tadi ya? ya, yang mereka suka nelpon, yang ngaku Mhm, sebagai orang Taspen atau Taspen. mengirimkan WhatsApp, yang mengirim link, itu Mhm, alhamdulillah kita berhasil meringkusnya. Ada oke. baru 2 orang yang kita 2 tangkap orang. kemarin dari jaringan penipuan ini, dan kita masih berupaya untuk melanjutkan untuk meringkus seluruh jaringan penipuan ini. Oke. Karena penipuan mereka ternyata bukan hanya atas nama Taspen. Oh, Jadi modus ya, penipuan mereka mhm. memang udah satu sindikat, mereka itu mengatasnamakan beberapa instansi Mhm. juga, gitu. Berarti sebenarnya itu satu komplotan, tapi mereka memanfaatkan kesempatan. Iya, Taspen, sebagai yang iya, lainnya yang lain juga lainnya itu ya? juga. Berarti mayoritas orangnya sama, Orangnya komplotan yang iya, sama? komplotan yang sama, gitu. Oh, iya Jadi iya kita iya. masih mencoba untuk melakukan tekanan yang sekuat-kuatnya, Mhm semaksimal mungkin untuk mhm. menghabiskan seluruh
ini sindikat penipuan Ya, ini. berarti Taspen sudah melakukan beberapa upaya ya, Bapak dan Benar. Ibu. Sobat Hamparan jangan khawatir karena dari Taspen sendiri ternyata sudah menanggapi Siap, kasus modus benar. penipuan yang mengatasnamakan PT Taspen tersebut. Iya. Nah, jadi tadi kan sudah kerjasama Pak ya dengan Polda Sudah Metro kerjasama Jaya dengan dan Polda Metro Jaya, mm-mm, dengan Kementerian Komunikasi, dengan BSSN iya, juga. karena gini Pak, istilahnya kita sebagai ASN, Ya, apalagi pensiunan, ada sih rasa kayak aduh, gimana sih ya keamanan dataku sebenarnya di iya, Taspen tuh aman gak sih Pak iya, datanya kayak gitu? Karena kan siap. orang kok bisa tahu nomor HP saya, Iya, terus bisa tahu kadang alamat saya, terus apa namanya silsilah keluarga kadang itu kan juga tahu kan iya, dari Taspen. benar-benar. Nah itu sebenarnya kebocoran data atau memang orang-orang penipu tersebut yang sudah dalam tanda kutip sudah ahli ya, Ahli, ahli IT iya, ya. Jadi iya, sampai apa namanya data-data kita tuh bisa dibaca oleh iya. mereka gitu. Jadi gini Bu, kalau di Hmm. Taspen kita melakukan preventifnya kan kita menerapkan ISO yang tadi saya Hmm. jelaskan, itu kita udah meningkatkan keamanan security dari data kita itu udah ke Hmm. level yang sangat tinggi Tinggi, gitu. Cuman dimaksimalkan berarti iya, ya? cuma Oke. kita nggak bisa memungkiri fenomena ini Mhm. ya jika buat pemirsa hamparan ya. Iya iya, Ya, kedengaran sekali. eee, semakin canggih teknologi, Mhm. penipuannya juga makin canggih. Mhm mhm. Nah, kita belum dapat celahnya mereka ini dari mana untuk mengambil data itu. Mhm. Apakah itu mereka membobolnya server ataukah Mhm. mereka ada bekerja sama dengan pihak lain, dengan pihak Oke. perbankan atau pihak ketiga yang lain yang Mhm. kita masih dalam proses penyelidikan. Iya, Cuman untuk kita di Taspen kita akan telah melakukan mhm, hal-hal yang ke level paling maksimal yang kita bisa lakukan untuk mhm. memitigasi hal-hal Iya, kebocoran jangan data ini. sampai Jangan sampai ada iya. kebocoran data ini. Kita Benar. sebagai peserta Taspen, Pak, ya, memang ada rasa kekhawatiran tinggi karena melihat jumlah peserta Taspen berapa kira-kira? Kurang lebih 4 jutaan 4 peserta, 4 iya jutaan seluruh untuk pensiun, Indonesia? ya untuk yang Oke. peserta pensiun. Nah, dari 4 juta tersebut mayoritas kan apa namanya pasti punya kekhawatiran nanti jangan Ya, sampai data kita yang sudah masuk ke Taspen tiba-tiba ya, pas bobol. Ya iya, harap maklum Pak ya, iya harap pasti. memahami kalau misalkan kita sebagai calon peserta pensiun juga takut khawatir jangan sampai data-data pribadi karena itu kan data pribadi Iya kita Pak ya benar. sampai diketahui ataupun dibobol oleh apa namanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Kemudian Pak, apa yang bisa menjadikan bekal kepada kita semua sebagai calon peserta Pensiunan gitu. Iya, pensiunan nanti ke depannya itu untuk menghadapi penipuan ini? iya. Karena kalau kita yang pensiunan Bapak untuk yang normal itu kan 58 Mhm, tahun, tapi untuk yang eselon 2 ataupun guru itu kan 60 tahun. Jadi masih benar. ada banyak waktu gitu kan ya kita untuk mempersiapkan tersebut. Jadi biar biar kita tahu gitulah ya untuk mempersiapkan batas usia pensiun ini Ya, kita harus seperti apa. ya jadi gini Bu, malah Hmm. sebenarnya peserta Taspen ini kan dari mulai CPNS Mm-mm. itu udah jadi peserta Taspen, Ya. Hmm. baik itu pas masa aktif maupun sudah purna tugas atau Mm-mm. masa Ya. pensiun. Jadi untuk mempersiapkan diri nantinya, Hmm. termasuk Bu Mala nanti ya, Iya. 27 tahun lagi. 27 tahun lagi kira-kira Pak ya. Nah, Alhamdulillah. persiapannya ya memang harus dari sekarang kita persiapan untuk seluruhnya, untuk selalu mengantisipasi hal-hal yang mencurigakan gitu, Bu. Hmm. Terhadap misalkan ada berita-berita, misalkan untuk berita yang hoax tadi, yang hoax itu kita selalu melakukan validasi dulu, Bu, itu yang pertama. Validasi terhadap seluruh berita yang ada, terus terhadap informasi-informasi yang muncul, misalkan ada yang menghubungi mengakui pihak Taspen, boleh dikonfirmasi lagi ke kantor PT Taspen. Bisa ke kantor PT Taspen ataupun ke call centernya ataupun ke WhatsApp ofisialnya Taspen ataupun email bisa. Jadi setiap ada informasi yang agak mencurigakan gitu Bu ya, langsung divalidasi dulu seluruhnya. Jadi jangan langsung ada informasi langsung diterima gitu. Nah, jadi persiapannya ketika udah mau masuk masa pensiun pun kan lebih aware ya peserta yang aktif saat ini daripada yang udah pensiun lama ya. Lebih aware terhadap teknologi, lebih mudeng lah terhadap teknologi. Jadi ya tetap mengupdate terus terhadap perkembangan-perkembangan teknologi. Jadi tetap update terhadap perkembangan teknologi ataupun isu-isu yang ada tetap diikutin gitu Bu. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu oleh sobat hamparan sekalian, Siap. Pak ya. Untuk menghadapi penipuan online tersebut, apa aja sih tips dan trik yang bisa sobat hamparan lakukan untuk menghindari penipuan online dari Taspen tersebut? Siap.
Ya, ini kita dengan banyaknya hal-hal penipuan yang dapat merugikan Iya, ini ya Bu Mala ya. ya. Was-was ya, wajar ya Ya, kita sebagai sobat pastinya. hamparan Jadi was-was. ada 3 tips dari Taspen yang dapat untuk sobat hamparan dan audiens semua yang menyaksikan untuk lakukan. Yang pertama yaitu tahan. Nah, jangan buru-buru. Kalau ada informasi yang diterima, itu coba dipastikan dulu. Maksudnya jangan langsung percaya aja gitu loh. Ya, Jadi tahan dulu nih, tenang dulu. Jangan langsung misalkan ada info ini, oh iya ini langsung. langsung disebar karena Iya, gitu ya. tahan dulu, tahan. Maksudnya tenang dulu, dibaca secara seksama, dilihat detail-detailnya. Mm-mm. Terus yang kedua, saran dari kami yaitu pastikan. Nah, pastikan ini yang Ya. tadi kita bahas sebelumnya Bu Mala. Mm-mm. Kita validasi. Pastikan ini benar nggak valid dari Taspen ini. Lihat Iya. nomor yang menghubungin. Karena nomor-nomor Taspen itu kan udah dicantumkan di sosial media dan websitenya Ya. Taspen seluruhnya. Jadi kalau ini nggak pasti, coba ditanyakan mungkin langsung ke kantor Taspen atau ke call center Taspen. Dikonfirmasi ini pasti Ya, atau tidak. bisa aja tanya ke BKPSDM Mbak ya. Bisa, ke BKPSDM juga bisa kita sebagai disampaikan, ini BKPSDM, benar nggak dari Taspen menyampaikan hal ini gitu. benar sekali. Terus saran yang ketiga, laporkan. Walaupun nih buat yang sobat hamparan dari pemirsa semuanya ataupun pensiunan, Ya. itu nggak sampai kena penipuan misalkan. Iya, jangan Tapi sampai, udah kena jangan nih. sampai, Pak. Iya, udah dapat nih informasi, ada link ini, kita udah tahu oh ini penipuan. Tapi udah kita nggak ngeklik terus diabaikan, jangan. Laporkan ke Taspen supaya kita bisa tindak lanjuti dan kita bisa mitigasi ke depannya tidak terjadi lagi. Jadi 3 tadi itu Mbak, tahan, pastikan, laporkan. Oke. Gitu. Jadi seluruh sobat hamparan ingat, tahan, pastikan, dan juga laporkan. Sobat hamparan sekalian, nah kita sudah selesai membahas tentang modus penipuan online berkedok mengatasnamakan Taspen. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi Bapak? Iya, iya Bu Mala. Jadi sebenarnya terhadap hal-hal penipuan ini kita bisa bekerja sama. Kita semuanya, baik itu dari Taspen, dari BKPSDM, dari para peserta pensiunan, seluruhnya kita ayo bersama-sama kita kerjasama, kita sebarkan informasi ini untuk kewaspadaan terhadap penipuan. Jadi kalau ada yang menyaksikan video ini nanti jangan dipendam aja sendiri. Ya, Dikasih share, Pak, tahu, ya. iya di-share. Jangan lupa Di-share ke di-share. keluarganya, ke pensiunan atau orang tuanya, kakek, nenek, sanak familinya, di-share supaya kita semua lebih waspada terhadap hal-hal penipuan ini. Terus berkesinambungan dengan yang tadi itu Mbak, harap untuk semua hal-hal yang mencurigakan dilaporkan kepada PT Taspen. Itu kalau untuk kita wilayah Pamekasan dapat langsung menghubungi kontak senternya Taspen ini. Kontak Taspen di sini atau bisa langsung ke kantor Taspen, bisa juga nelpon ataupun WhatsApp ke ofisialnya Taspen ataupun ke sosial medianya Taspen juga bisa di link berikut ini. Gitu mungkin Bu Mala. Oke, terima kasih kepada Pak Hisbur ya atas kehadirannya pada hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi bisa membawa manfaat bagi seluruh sobat hamparan. Sebelum menutup podcast kita hari ini, ada hal yang ingin saya sampaikan. Hindari modus agar saldo tidak hangus. Salam sobat hamparan.